Perkenalkan, nama saya Sontiria Kristiani Manik, NIM 29 2019 126, kelas RS 19E. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajarkan kelas 4, tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya di Negeriku, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui tindakan melestarikan pakaian adat di Indonesia, siswa mampu menguraikan bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia sebagai persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang kedua, setelah menguraikan bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia, siswa mampu mempertahankan bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia dengan baik. Yang ketiga, melalui beberapa contoh tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia, siswa mampu membangun bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia dengan baik. Yang keempat, setelah membangun bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia, siswa mampu menciptakan bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia dengan tepat. Perhatikan gambar. Gambar apakah kamu lihat? Mari kita bahas. Jadi gambar slide yang tadi itu, gambar adalah gambar keragaman suku bangsa di Indonesia. Apakah keragaman? Apa itu keragaman? Baiklah, keragaman yaitu budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, bahasa, daerah, pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain. Maka dari itu, Indonesia mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda suku, agama, tetapi kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan gambar. Gambar apakah yang di samping? Bagaimana tindakan untuk melestarikan pakaian adat? Mari kita bahas. Gambar yang di samping adalah gambar orang yang sedang menggunakan pakaian adat. Bagaimana tindakan untuk melestarikan pakaian adat? Ada 3 hal untuk melestarikan pakaian adat. Yang pertama, menghargai pakaian adat. Artinya kita tidak boleh mengucilkan atau membeda-bedakan pakaian adat daerah manapun. Yang kedua, mengadakan acara peragaan pakaian adat seperti upacara pernikahan, hari Kartini, wisuda, maupun karnaval. Pakaian adat bisa digunakan pada acara-acara besar. Yang ketiga, mengadakan pakaian adat daerah dengan bangga. Artinya, kalau memakai pakaian adat, kita harus bangga, karena itu adalah ciri khas kita sebagai suku maupun budaya kita masing-masing. Mempertahankan bentuk keragaman di Indonesia ada 4. Yang pertama, menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Sikap toleransi ini artinya saling menghargai maupun suku budaya ataupun ras etnis gitu. Yang kedua, menghargai perbedaan dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Artinya, sebagai contoh nih, kalau orang Jawa berucap kan lebih kecondongnya ke
yang lembut. Sedangkan etnis Batak itu ngomongnya itu agak ngegas ataupun kasar. Kita tidak boleh eh, tidak meng, kita tidak boleh menjelek-jelekan satu sama lain, melainkan kita harus menghargai perbedaan itu, karena perbedaan itu salah satu keunikan dari bangsa Indonesia. Yang kedua, ikut gotong royong bersama teman di sekolah atau di rumah tanpa memandang suku atau budaya mereka. Maksudnya, gotong royong ini kan mengerjakan suatu pekerjaan untuk lebih mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan. Jika dikerjakan bareng-bareng, maka pekerjaan itu akan cepat selesai tanpa memandang suku ataupun budayanya. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi di dalam suatu kelas atau di dalam suatu masyarakat, kita tidak hidup berkelompok, kita hidup bergaul atau hidupnya tidak hanya satu suku, dua suku, pasti ada 3 suku, 4 suku. Nah, di dalam permasalahan itu kita memecahkannya secara bersama tanpa adanya perbedaan suku, ras, etnis, ataupun agama yang dianut. Nah, adapun tugas yang saya berikan ada 2. Yang pertama, sebutkan pakaian adat di Indonesia, di daerahmu. Yang kedua, bagaimana sikap kamu menghargai pakaian adat daerahmu? Penutup hari ini, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama itu ada keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, tindakan melestarikan pakaian adat. Yang ketiga, mempertahankan bentuk keberagaman di Indonesia. Pengumuman, tugas dikumpulkan melalui WA, difoto, dengan tugas masing-masing, dan paling lama pengumpulan tugas hari Sabtu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akan tekankan untuk selalu mengingat protokol COVID-19, yaitu ada 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas. Walaupun tetap di rumah, kita harus produktif dan aktif selalu. Salam sehat. Terima kasih.